Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali di mata kuliah pengantar studi Islam pekan kedua. Setelah pekan kemarin kita melaksanakan pertemuan juga melalui daring dengan materi kontrak kuliah dan pembagian tugas sesuai rencana pembelajaran semester yang tertuang di dalam RPS. Di pekan kedua ini kita sudah mulai membahas materi. Pekan ini kita membahas materi yang pertama tentang definisi, objek, dan tujuan studi Islam. Sebelumnya saya ingatkan lagi kepada teman-teman mahasiswa sebagaimana tugas kuliah yang sudah kita sepakati, yang sudah kita berikan. Itu agar segera ditindaklanjuti, segera digarap. Ya. Oke. Yang pertama kita membahas dulu apapun itu ya. Apapun itu yang akan dibahas maka tidak sah jika tidak membahas definisinya terlebih dahulu. Apa yang akan dibahas itu. Jadi kita harus mengetahui apa sih pengantar studi Islam itu kan gitu. Tidak mungkin langsung macam studi Islam atau tujuan studi Islam kan tidak mungkin. Jadi harus dasarnya dulu. Nah, ini cara apa namanya? Ini namanya cara berpikir step by step gitu ya. Jadi harus tahu dasarnya dulu, definisinya dulu, pengertian dulu. Apapun itu, menghadapi masalah dalam kehidupan juga harus tahu dulu apa sih definisi dari permasalahan ini ya gitu ya. Cocok tidak memang masalah ini untuk saya misalnya gitu kan. Nah, jadi kita akan apa namanya? Kita akan menjadi bijak gitu. Nah, itulah inti dari ilmu kan di situ. Kalau ini masih semester awal ya, nanti kalau setelah mempelajari dari semester ke semester itu akan ada mata kuliah yang lainnya. Nah, itu akan mata kuliah satu dengan lain itu saling berkaitan loh ya. Kalau di buku pedoman akademik yang sudah teman-teman dapatkan itu kan ada mata kuliah prasyarat ya kan. Mata kuliah apa namanya, seharusnya sebelum mengambil mata kuliah ini sudah mengambil mata kuliah ini. Nah, itu namanya step by step. Oke, definisi pengantar studi Islam itu apa sih? Definisi dari PSI atau pengantar studi Islam itu adalah mempelajari Islam secara luas dalam berbagai aspeknya, baik dari sumber ajaran, pemahaman terhadap sumber maupun sejarahnya, serta berbagai alirannya. Jadi yang mempelajari secara makro ya. Tidak khusus hukumnya saja. Kalau khusus hukumnya saja itu fikih kan, syariah, hukum Islam. Apalagi khusus khusus hukum bacaan Quran sebagai pedoman Islam, tajwid, namanya ilmu tajwid. Sedangkan pas ini lebar sekali dia, sangat makro ya. Jadi luas, memang dia mempelajari Islam secara luas dari berbagai aspek. Nah, kita batasi sebagaimana yang ada di dalam RPS itu. Tuh, gitu. Baik dari sumber ajaran, ya sumber ajarannya ya jelas ya Al-Qur'an yang pertama, hadis, ijma ulama, ijtihad dan seterusnya. Yang berdasarkan kognitif ya. Jadi memahami Islam secara luas itu tadi definisinya tetap tetap dengan sumber intinya, sumber aslinya berdasarkan apa? Kognitif, pengetahuan. Ya, berdasarkan pengetahuan, ya apa yang diketahui dulu gitu. Apa yang diketahui tingkat anak TK, SD, SMA, ya kan, S1, S2, S3 pasti berbeda dengan satu dengan yang lainnya gitu.
Jadi berdasarkan kognitif pengetahuan, afektif pengalaman dari mereka tingkatan-tingkatan itu, bahkan satu kelas yang sama-sama S1 itu aja berbeda kan pengalamannya, dan psikomotorik dari sikap. Tuh. Nah, sebagaimana di dalam Quran surat Al-Alaq surat ke-96 ayat 1 sampai 5 itu kan wahyu pertama kali turunan Iqra, bacalah. Ada juga menafsirkan lihatlah. Jadi membaca itu tidak letterlek ya, tapi juga bisa dengan dipahami dengan lihatlah gitu. Pelajarilah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bukankah dalam Islam telah memotivasi pelibatan akal? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram dan seterusnya itu ya. Jadi pelibatan akal ini untuk berpikir, untuk belajar, untuk bersik untuk kritis dalam kebaikan, dalam pengembangan ilmu itu dibolehkan. Gitu. Ya. Itu definisinya. Jadi definisi kesimpulannya definisi dari PSI adalah sesuatu yang mempelajari Islam secara luas ya. Mempelajari Islam secara luas berdasar dari sumber ajarannya berdasarkan pengetahuan, pengalaman, sikap. Dasarnya apa? Quran surat Al-Alaq. Tuh. Kemudian objek studi Islam. Apa saja sih yang menjadi objek studi Islam itu yang dipelajari? Objek studi Islam itu berbagai aspeknya dan berbagai mazhab atau aliran ya. Jadi tidak satu mazhab saja, tidak satu aliran saja. Oh, saya moderat, saya tidak ingin mempelajari ini. Oh, saya salafi, saya tidak ingin mempelajari yang moderat dan sebagainya. Tidak boleh. Tapi objek studi Islam itu adalah semua. Nah, ini agar supaya paradigma yang mempelajari pengantar studi Islam terbuka, luas. Harapannya menjadi bijak, tidak saling mengkafirkan, tidak saling. Nah, itu nanti ada tujuan di dalam tujuan. Tuh ya, berdasarkan pengalaman tadi kan, pengalaman, berdasarkan keilmuan. Objek yang selanjutnya tidak sebatas ibadah saja, tetapi juga meliputi berbagai aspek termasuk interaksi sosial kemasyarakatan. Tidak hanya sebatas ibadah saja, ibadah mahdhoh, ghairu mahdhoh, tidak sebatas hukum saja, tapi semua ya, semua, terutama interaksi sosial. Kan ada itu muamalah, ayat tentang muamalah di dalam Al-Qur'an itu kan. Tidak tidak hanya tentang hukum saja ya, halal haram, tapi ada bagaimana di dalam Al-Qur'an itu ada surah Madaniyah, ada surah Makkiyah, itu kan coba dilihat di ujung Al-Qur'annya itu. Itu kan ada maknanya di situ gitu. Selanjutnya, objek selanjutnya sebagian umat Islam berpendapat bahwa ajaran Islam seputar sholat, puasa, zakat, haji, dan zikir saja. Nah ini, karena masih banyak umat Islam sendiri itu berpendapat bahwasanya Islam itu hanya babnya seputar itu saja, sholat, puasa, zakat, halal, haram, mubah, ya kan, haji, zikir itu saja. Padahal tidak. Islam itu, objek agama Islam atau objek studi Islam lebih khusus lagi, itu semua, semua. Jadi misalnya sampai ada yang memisahkan antara agama dan pemerintahan. Nah ini makanya penting ini tujuan dari studi Islam salah satunya adalah untuk meluruskan itu. Jadi intinya semua tentang Islam mulai dari level nas atau teks wahyu. Nas itu teks wahyu, tekstual, letterlek, hasil pemikiran ulama, hingga level praktek yang dilakukan masyarakat Islam. Makanya sampai ada majelis ulama Indonesia itu kan, semuanya berkumpul di situ, para ulama jamak dari ilmu, orang yang berilmu berkumpul di situ, kemudian membahas, oh ini loh ada ada permasalahan di masyarakat, diluruskan gitu kan. Oh sekarang musimnya pinjol, dibolehkan. Hutang piutang dalam Islam dibolehkan, pinjam meminjam dalam Islam, tapi kan harus diatur, tidak seperti pinjol yang, nah ini makanya kalau Islam tidak
hadir di situ akan dibenarkan oleh hukum buatan manusia, hukum negara misalnya gitu. Nah, menurut Harun Nasution, nah sumber ajaran Islam itu tadi ya. Jadi berbagai aspeknya, semua semua sumber ya pengantar studi Islam itu kan mempelajari secara makro Islam dari sumbernya apa? Ini Al-Qur'an, hadis. Ini saja dua, ini saja dulu kan. Tolak apa namanya sumber utamanya gitu. Nah, kemudian pemikiran dasar Islam meliputi kalam, filsafat, tasawuf. Ada didasarkan pemikiran. Pemikiran siapa? Bukan pemikiran mahasiswa, bukan pemikiran liar sendiri-sendiri. Menurut saya enggak, tapi menurut referensi yang saya baca dari bukunya Harun Nasution, beliau berpendapat kan gitu. Itu seharusnya mahasiswa itu ada dasarnya, jangan menurut saya ya, enggak bisa gitu. Karena menurut Imam Ghazali misalnya gitu. Nah, itu baru pas karena itu tadi ada sumber Islam itu di Al-Qur'an, hadis, ijma ulama, ijtihad dari para ulama ini, dari para imam setelah kekhalifahan, imam besar yang sampai sekarang diakui seluruh dunia, dipakai rujukannya kan gitu. Karena mereka itu ahli tasawuf, mereka ahli filsafat, mereka uh, hafal Quran, ulama besar lah gitu. Kemudian fikih dan peranata sosial, tadi muamalah sosial, sejarah kebudayaan Islam. Jadi semua itu menjadi dasar, menjadi eh, apa ya, alasan untuk mengambil sebuah kebijakan atau pemikiran dalam studi Islam yang semuanya bersumber dari ini tingkatannya, dari Al-Quran dulu, dari hadis, kemudian dari pemikiran para ahli tasawuf, para sufi, para filsuf Islam gitu ya. Kemudian dari keadaan sosial masyarakat berdasarkan dengan fikih, kajian fikih, kemudian tidak melupakan sejarahnya, bagaimana sejarahnya kebudayaan Islam di situ, misalnya di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat itu sudah berbeda. Dakwah, pendidikan Islam, bahasa dan sastra, dan pemboran pemikiran Islam. Nah, ini baru kita masuk ke tujuan. Apa sih tujuan studi Islam itu? Untuk apa sih? Untuk mempelajari secara mendalam tentang apa sebenarnya hakikat agama Islam. Nah, di sini loh pentingnya. Kenapa sih ada mata kuliah khusus studi Islam, pengantar studi Islam? Untuk mempelajari secara mendalam tentang apa sebenarnya hakikat agama Islam. Jadi tidak cukup dengan agama sudah mengarahkan itu ya harus, maka tidak boleh. Nah, ini kan letterlek sekali, saklek sekali. Itu. Justru itu tidak. Jika itu diterapkan, justru itu nanti kedepannya agama Islam tidak lagi bisa menjadi universal, tidak bisa menjadi rahmatan lil alamin. Tuh. Ya, agama-agama yang pada mulanya tumbuh dan berkembang berdasarkan pengalaman dan penggunaan akal serta budidaya manusia diarahkan oleh Islam menjadi agama monoteisme yang benar. Jadi oleh Islam, justru agama-agama sebelum Islam datang itu, dan Islam menjadi agama terakhir, agama menutup, Rasulullah Muhammad sebagai Rasul terakhir, diluruskanlah bahwasanya agama monoteisme, agama bahwasanya Allah itu satu, tauhid, ya Allah, qul huwallahu ahad, itulah yang benar. Kemudian tujuan yang kedua untuk mempelajari secara mendalam pokok-pokok isi ajaran agama Islam yang asli dan bagaimana penjabaran dan operasionalnya dalam pertumbuhan dan perkembangan budaya dan peradaban Islam sepanjang sejarahnya. Nah, termasuklah nanti di sini dibahas secara rinci lagi dari tiap-tiap materi yang sebagaimana di RPS itu termasuk tujuannya. Yang terakhir untuk mempelajari secara mendalam prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar ajaran agama Islam dan bagaimana realisasinya dalam membimbing dan mengarahkan serta mengontrol perkembangan budaya dan peradaban manusia pada zaman modern ini. Ini justru sebaliknya, tujuan studi Islam itu supaya bisa menjadi rem, supaya bisa menjadi
tolak ukur agar bisa menjadi apalagi tidak liar gitu ya. HAM misalnya, hak asasi manusia, tapi HAM itu dibatasi dengan HAM orang lain. HAMmu dibatasi dengan HAM orang lain. Kebebasanmu dibatasi dengan kebebasan orang lain. Bebas kamu berteriak sekencang-kencangnya tengah malam dini hari, tapi kebebasanmu, ini bumi Allah luas, tapi kebebasanmu dibatasi oleh kebebasan orang lain juga yang juga punya hak untuk tidak mendengarkan kamu teriak-teriak kan gitu. Itu contohnya saja. Nah, tuh. Oke, teman-teman, yang belum dipahami, yang perlu kita diskusikan, mari kita diskusi di dalam Google Classroom, di kelas Google Classroom, di kolom komentar, sambil absen, silakan. Dan juga jangan lupa absen di Simtik juga. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.